Ini belajar dibatasi. Ya. Dari kapan? Dari kapan? Masih luar. Iya. Tapi nggak tahu kita daya Tampung habis saya. lama. Besar ya. Tapi kalau ada OBS, pakai OBS bisa. Ada bisa. Ada aplikasi. Ada yang dekat. Mic-nya ke belakang. Speakernya matikan yang lainnya. Bukan hanya mic-nya saja dimatikan, speakernya juga dimatikan. Speaker sama mic. Speaker di laptop maksudnya, speaker Kalau laptop. kita masuk Zoom juga. Nggak usah ya. Volume di laptopnya dimatikan aja, kita dengar volume di sini aja sama-sama. Volume laptop ya, volume laptop. Volume di laptopnya dimatikan Biar ada aja. rekamannya. Suaranya kita dengar sama-sama di speaker di sini aja. Pengajar kalau kita kan ada daring, ada itu kan. Jadi ini direkam aja. Direkam sedang. Oke. Yuk kita akan dulu. Ada 8 besar satu. Apa Pak? Satu saja. Sorotan aja. Biar nampak pembicaranya. Mana mungkin aja. Dah baik Bu Mimi, silakan dimulai. Baik, kita lanjutkan materi kita yang akan dibahas mengenai KTP dan TP. Sedikit pada kurikulum 2013 kita mengenal dengan SKL, KI, KD dan silabus dan RPP. Nah, pada kurikulum ini kita mengenal namanya CP, TP dan ATP dan modul ajar. Nah, alur pembelajaran tersebut adalah rangkaian dari tunjang pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Luki. Kepada Ibu Luki dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada media dan Pak Ali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi untuk sedikit berbagi ya. Sebenarnya berbaginya tidak banyak yang saya bisa sampaikan, tapi ini adalah upaya saya belajar. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semangat ya dari refreshing katanya kata ya. Ya, semangat Bu. Ini hari yang keberapa Bapak Ibu? Hari yang Hari ketiga. tidak ya, pasti masih semangat. Dan insya Allah besok libur ya. Enggak libur. Enggak libur ya. Tugasnya banyak Bu. Tugasnya banyak ya. Enggak apa-apa. Nanti tugasnya kita sama-sama mengerjakan semua. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dan ATP dan TP. Sebenarnya yang tadi ajar ya, CP Pak tadi di sesi 1 ya sudah menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Ini kelanjutannya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan alur ya. Iya Bu. Loh. Oke. Kita sebut sebentar ya.
ada yang sudah bukan dimensi supaya lebih mengenal badan. Sekarang merefreshkan otaknya sedikit lebih. Lihat aja di buku atau dimanapun. Untuk instruksinya yang pertama, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Silakan Bapak Ibu buat 9 titik. Bapak Ibu silakan membuat 9 titik. Bebas ya. ya. Jadi gerak ke samping, ke bawah. Jadi 1, 2, 3. Bawahnya Bapak Ibu silakan kertas. Ya, jadi ada 9 titik Bapak Ibu. Ya, ada 9 titik. Ada yang berhasil membuat 9 titik. Boleh buatnya bentuknya persegi ya, buatnya persegi supaya imbang posisinya. Jadi satu kaki tiga samping. Ya Bu Luki, boleh diulangi instruksinya Bu Luki? Silakan buat 9 titik. 9 titik. Polanya pola persegi. Ya, jadi 3 ke samping, 3 ke bawah. Bisa dibagi ya, instruksinya ya. Untuk instruksinya cukup berat. Cukup ya. Sudah nampak tuh ya 9 titik berarti sekali. Pak Ali pun oke, mantap berat. Nah, sekarang selanjutnya instruksi yang kedua, silakan Bapak Ibu menghubungkan 9 titik yang tadi dibuat dengan menggunakan 4 garis secara tidak terputus. Jadi membuat itu misalkan 1, 2, 3. Jadi sekali dari garis 1 ke bawah 2, 3. Hanya dengan menggunakan 4 garis. Yang berhasil pertama bonusnya pulsa 20.000. Yang pertama ya, anak-anak dulu baru. Semua titik harus terhubung dengan 4 garis. Ini Bu Luki. Ya, semua titik itu harus terhubung. Coba bisa Pak. 5. 1, 2, 3, 4. Oh ya 5 ya. Jadi tolak ya. Boleh buat lagi. Boleh lagi ya. Ya baik. 2, 3. 20.000 pulsa ya. Kalau kayak gini gimana? Boleh angkat tangan. Terhubung semuanya. Semuanya. Terhubung semuanya titik itu dengan garis yang Terhubung semua titik dengan 4 garis. 4 garis, 4 ketukan. 4 garis. 1, 2. Kalau harusnya 5 baru bisa kan? Ya tadi. Nyerah. 1 menit lagi. Dapat dan tidak dapat. 2, 3, 4, 5. Ada.
Oh, ikut, nggak ada kecil. Nggak dia videoin. Dia mana? Ya udah sampai ya. Mana coy? Nggak divideokan. Lagi asik nih. Bantu angkat di samping ya. Kalau 1, 2, 3. Jadi posisi sudah posisi kemarin Tiga baru. ini. 5 kali salah Bu. 4 kali hanya Bu. 1. Mana Tres? Salah 5 kali tuh Tres. Yang terhubung seluruh titiknya terhubung ya dengan 4 garis itu. Jadi seluruh titik ukiran titik itu terhubung oleh 4 Ayo garis. semangat Nenek, Cepet, semangat. Enggak. Tetap juga 5 ya? Ayo. Jadi kan ya. Ayo Ada yang terakhir? Tidak dapat. Sini sini. Sini sini, Bu. Sini Bu. Belum bukan Pak Ari ya, tapi Aulia. Iya, Bu. Oke, mantap, betul. Itu siapa? Punya Bu Laras. Ya, itu betul ya. Ya, ini betul punya bukunya siapa? Betul juga itu. Selamat ya. Jadi yang berlaku bukunya selamat. Udah poin sama pokoknya di. Kayak aku tadi itu ya. Ya. Maka ya, aku balik dari depan. Silakan. Belakangnya. Kita membuat gelaras bisa membuat garis seperti itu atau membuat bentuk menghubungkannya dengan cara seperti itu. Gimana tadi gambarnya? Bu Laras silakan. Bu Laras. Silakan. Open mic. Kasih penjelasannya. Bu. Iya. Bu Lukinya nanya coba. Gambarnya lagi. Iya, coba jelaskan bagaimana cara tadi. Oh, caranya kan itu ada 9 titik. Kalau misalnya kita menghubungkan fokus pada titiknya, maka pasti akan 5 garis yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya kita melewati dari titiknya dan ditarik garisnya ke bawah, maka akan menghasilkan 4 garis. Ya, oke, betul sekali. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan kita belajar dalam melaksanakan in-house training kurikulum Merdeka Belajar? Ada nggak kaitannya dengan games yang tadi disebutkan? Ada. Boleh Pak Ali? Ya. Ya, ada yang mau bicara? Nah, Mister aja dulu jadi. Mister boleh. Mister Bulki. Terima kasih. Menurut saya guru itu tidak hanya ada di SMP 3, tapi juga guru. Artinya alam dari luar SMP 3 juga bisa jadikan guru. Itu inti saya. Atau belajar itu tidak ada SMP 3 saja, tapi bisa di luar SMP 3 juga bisa belajar. Oke, ya berarti kreatif memilih tempat yang lain dengan fokusnya di satu tempat saja. Oke. Ya. Terima. Ada yang lain nih? Kasih. Ini. Waktu kita terbatas. Jadi salah satunya dengan games yang tadi kita diperlukan mengasah kreativitas kita tanpa melanggar aturan-aturan yang telah diberikan. Ya, tadi kan ada anggaran melewati titiknya. Ada. Ya, itu tujuan pembelajaran kita dalam kurikulum Merdeka Belajar ini diberikan kemerdekaan untuk berkreasi. Ya, jadi
silakan Bapak Ibu luar biasa mantap ya dalam ilmunya, silakan berkreasi untuk membuat ATP akun dulu aja. Walaupun kita diberikan kesempatan untuk boleh melihat atau memodifikasi kita sudah cukup sudah segar kan? Tadi refreshing dengan digital, jadi banyak yang bisa masuk materi sekarang, ya? Siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya? Siap Bu. Ya. Belum ngomong. Halo, apakah sudah nampak layarnya? Sudah Bu, sudah Bu. Tadi nampak sudah hilang? Enggak, nampak kok Bu. Nampak ya? Nampak Bu, nampak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk materi tujuan pembelajaran. Jadi kita akan belajar tentang konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan ekspresi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu-waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga menciptakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mengenal kritis, dan mandiri. Kalau tadi capaian pembelajaran itu kalau misalkan diumpamakan ya, saya dari SMP 3 Batam yang memiliki tempat tujuan akhir ke Batam Center ya, menuju dataran Uku Putri. Dan untuk mencapai itu ada beberapa strategi. Tadi Bu yang sudah menyampaikan strategi yang bisa dikembalikan kepada kita. Saya memilih menuju dataran Uku Putri dengan menggunakan busway. Untuk mencapai Uku Putri itu, busway itu akan melewati halte-halte. Jadi untuk mencapai tahapan untuk mencapai capaian pembelajaran itu ada lagi tujuan pembelajarannya, sehingga di fase terakhir kita di SMP itu fase D ya Bapak Ibu, di kelas 9 semua capaian pembelajaran itu akan tercapai. Ya, jadi akan tuntas istilahnya kita ke 13 dulu. Yang selanjutnya, secara operasional, kompeten tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk kompetensi ini
diharuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Nah, ini mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi, mulai dari mengenal, memahami, dan lain-lainnya. Sebagai contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia, dan menjadikan ini merupakan kompetensinya. Selanjutnya, yang kedua adalah konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Sebagai contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi, kondisi alamnya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ini gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS. Ya, ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu di K13 pun sudah banyak yang menggunakan HOTS. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Contohnya, tadi yang pertama kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga variasi. Nah, ini mohon maaf, ini contohnya IPA ya. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, ini sudah dibedakan berdasarkan warna yang ini, menjelaskan, menceritakan, merancang, menyelesaikan permasalahan, itu merupakan kompetensi yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Kemudian yang satu biru, ini merupakan konten atau materi yang dipelajari. Di sini ada hukum Newton, kemudian ada konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Itu Bapak Ibu materi untuk yang TP sangat singkat sekali ya. Udah selesai deh. Ikan cepat, ikan bagus ya, makin cepat makin bagus. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada ya, paham ya. Silakan Bu Bimi. Nganggur Bapak ya, dihabiskan oleh si Ilham. Sekian pemaparan materi dari Ibu Luki Amalia, silakan ditanya jika belum paham. Ayo, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Nanti kita kalau jelas lagi dengan KPP-nya, karena ini saling berkaitan ya. Jadi kita lanjut materi yang kedua bagaimana? Iya, boleh. Oke, lanjut. Lanjut Bu Luki. Materi kedua. Materi kedua ya. Oke. Berarti ATP lagi ya Bu ya? Ya, ATP sekarang ya. Alur tujuan pembelajaran. Tadi TP. Tadi tujuan pembelajaran ini alur ya? Iya. Ada aja. Ada kesimpulannya nggak Bu Luki? Dari tujuan pembelajaran dari kesimpulannya?
Oke, Bu Luki, ada pertanyaan dari Bu Mar. Ada kesimpulan nggak dari Tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran itu? Kesimpulan. Jadi apa sih inti dari tujuan pembelajaran tadi? Belum open mic, Bu. Kalau supaya kita tidak bingung ya untuk TPP itu, TPP merupakan KD, kompetensi apa Bu? Kompetensi Kompetensi dasar. sedangkan CP itu merupakan KI. Ya, jadi KD itu merupakan turunan dari KI kan. Sedangkan dalam bahasa di kurikulum Merdeka Belajar ini yang capaian pembelajaran itu diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu untuk ini ada kaitannya dengan mata pelajaran itu kan ada ini ya, ada elemen-elemennya, dan setiap mata pelajaran itu elemennya berbeda-beda. Ada yang 2 untuk IPS, ada yang 4 untuk bahasa Indonesia, kemudian yang banyak itu TIK ya. TIK sangat banyak sekali elemennya, ada 8 elemen punya TIK. Ya. Lihat di CP ada Bu. Di materi yang tadi disebutkan oleh Yati ada dan yang sudah di-share di WhatsApp itu ada, jadi nanti tinggal dibuka saja. Jadi kalau saya kemarin ikut kelasnya memang kami juga sebenarnya luar biasa sekali. Dinas Pendidikan itu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita pelajari. Yang penting kita ada kemauan. Ya Bu Marian ya. Jadi TP itu kalau bahasa di K13 ini adalah KD. Ya, jadi untuk KD berbeda dengan capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran itu sudah mutlak, tidak boleh diutak-atik. Ya, jadi sudah ada aturannya untuk di fase D CP-nya seperti ini. Elemen-elemen masuk capaian pembelajaran seperti ini. Namun untuk TP dan AP itu kewenangan kita sebagai guru diberikan kebebasan untuk berkreasi. Ya. Tadi kalau saya menggambarkan kita ketika awal kita di SMP 3 mau ke dasar putri, boleh Bu Mariani misalkan saya mau ke putri, saya mau jalannya lewat yang guru, itu silakan. Yang penting capaian tujuan akhirnya adalah di putri. Ya Bu ya. Itu intinya yang bisa saya sampaikan dan nanti boleh ditambahkan oleh para pakar-pakar yang ada di sini. Ya, silakan Bu. Ya, boleh dilanjut Bu yang untuk materi kedua. Ya, lanjut karena sudah nampak Pak? Bapak Ibu? Belum Bu, belum. Apakah sudah belum? sinyal di rebutan Sama ya Pak, saya panggil asisten dulu. Asisten di kampus. Katakan. oh gitu pakai pesawat sendiri. Oke, kita mulai yang macam atau kata-kata terus. Ini masuki ke bagian yang kedua itu alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu kalau di saat yang merupakan silabus ya bagus di kurikulum Merdeka, kewenangan Bapak Ibu untuk menyusunnya, menyusun urutan-urutannya. Itu tak
ya, mengacu pada catatan pembelajaran, tujuan pelajaran. Nah, ini memungkinkan yang apakah materi disampaikan di kelas 7 semester 1 atau di kelas 7 semester 2 atau di kelas 8 nanti atau kelas 9 itu mengenai guru, dan sebaiknya memang berkolaborasi untuk setiap guru mapel. Jadi misalkan untuk IPA bergabung dengan beberapa guru IPA untuk sama-sama menentukan silabusnya, sehingga nanti ketika di jenjang kelas 8 itu berganti guru, ya semua sudah tahu. Ya, kalau bisa atau memang saya pengen buat sendiri, silakan. Tujuan materi ini menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur bimbingan pembelajaran. Ini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih mengenal profil belajar Pancasila? Masih. Masih. Ada berapa kali? Ada 6. Ya, mantap ya, insya Allah sudah paham bagaimana. Dan ini untuk susunannya, yang penting ada 6 lah ya, karena ada yang secara umum biasanya yang nomor 1 itu beriman dan takwa. Susunannya tidak seperti Pancasila yang harus urut yang belajar Pancasila. Tapi mungkin untuk itu kan untuk profil belajar Pancasila ya. Profil belajar Pancasila juga elemen ini Pancasila satu di masa saja. Nanti profil belajar Pancasila itu mempunyai elemen juga seperti yang beriman dan takwa, ada 5 atau 6 elemen. Saya paham itu, kemudian nilai keturunan memiliki elemen itu nanti akan dipakai di proyek penguatan profil belajar Pancasila lagi. Dalam lagi akan disampaikan oleh Mas Nasrul. Selanjutnya, sebagai pengantar, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil belajar Pancasila PP3. Melalui profil belajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil belajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru dalam kurikulum. Kalau istilah elemen mungkin baru sekarang ya jadi ada. Ada langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sudah baku ini disusun dalam fase-fase tertentu, dimulai dari TKD, fase fondasi, kemudian fase A, B, C, D, E, dan F. Untuk F, fase untuk kelas 10 dan 11 dan 12 ya. Fase E masuk kemudian untuk kelas 7, 8, dan 9. Ini untuk fase-fase itu minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun. Alhamdulillah kita hanya ada di SMP itu ada 1 fase, yaitu fase C saja. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi berurutan yang gitu ya, berurutan. Ada beberapa mata pelajaran yang mensyaratkan ada kompetensi prasarat. Nah itu berarti memang urutannya harus teratur sekali. Tidak boleh materi A didahulukan sebelum materi yang prasarat itu. Tapi untuk pelajaran-pelajaran yang seperti IPS itu tidak ada syaratnya. Untuk IPA, IPS, IPA, matematika, bahasa Inggris biasanya itu ada syaratnya.
Kemudian pengembangan modul ajar seperti FPP. Jadi modul ajar itu nanti bahasa sekarang modul ajar, kalau di K13 itu adalah FPP. Ya. Namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, membuat aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Nah, perangkat ajar ini diharapkan membantu guru membaca menggunakan metode terdiferensiasi. Jadi untuk ini saya memang tidak membahas pengembangan modul ajar ya Pak, belum sampai sini. Jadi untuk kakaknya bagian yang mengajar. Jadi kita sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya, lalu tujuan pembelajaran sebagai silabus. Setelah itu baru nanti akan membuat pengembangan modul ajar atau bikin poin-poinnya dari FPP sebanyak sekitar 16 komponen ya untuk yang modul ajar ini. Jadi lebih banyak lagi komponennya. Tapi tenang Bapak Ibu ya, contoh-contohnya sudah disediakan dan kurikulum merdeka ajar itu sudah ada. Termasuk untuk ATP juga, ini sudah saya share ya Bapak Ibu di Google Classroom. Di sini akan buka nanti untuk latihan akan bisa merujuk atau memodifikasi ATP. Jadi ada di link tersebut. Nah, ini masih ingat kan Bu? Apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Capaian pembelajaran. Apa capaian pembelajaran itu? Boleh menggunakan bahasa yang mudah saja. Kalau misalkan bahasa di bukunya agak sensitif. Bumi ini capaian pembelajaran apa Bu? Atau siapa yang bisa menjawab capaian pembelajaran? Boleh kalau misalkan mau diingat. Kalau dulu di K13 ini boleh yang lebih singkat yang mudah dipahami yang penting Bapak Ibu paham. Butio? Ada Butio nggak ya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oh Bu Mariani ada ya, tanam. Berarti lebih tanam saya Busila ada Busila. Ini lanjut aja ya. Insya Allah udah paham lah ya. Tadi kalau misalkan saya ini capaian pembelajaran sama dengan apa Bu? KI. Tujuan pembelajaran itu adalah kamus ya supaya ibu mudah ya. Yang penting kita pahamkan ya Bapak ya. Konsep alur tujuan pembelajaran dan konsepnya. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang dicapai oleh siswa di akhir jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Jadi kalau fase yang TK itu merupakan fase fondasi ya, tidak masuk ke habis itu. Fase tersebut ada kelas 1 dan kelas 2. Fase D itu kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dan 6. Fase D kelas 7, 8, 9, fase E, kelas 10, fase F, kelas 11, sampai 12. Jadi kalau yang kelas SD itu 2 tahun, kalau yang SMP 3 tahun, kalau yang SMP Maaf Bu Luki, suaranya putus-putus. Bu Luki, suaranya putus-putus Bu Luki.
Terputus Pak Edi. Pak Edi lagi di itu. Koneksi jaringan Anda terputus. Terangkanlah kami. Yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi APP ini berisi dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu minimal ada dari dua komponen, yaitu ada kompetensi, ada konten. Lebih lengkap lagi ada variasinya. Ini minimal dua, jadi tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh. Jadi sudah disediakan Bapak Ibu untuk alur tujuan pembelajaran itu. Untuk menggunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar itu ada. Nah, ini alur tujuan pembelajaran. Ada kompetensi, ini merupakan TK ya, dan kompetensi, konten, variasi, kemampuan yang dapat didapat oleh siswa ini yang berbentuk dari kata kerja ya. Kemudian ini konten ilmunya, variasi itu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa. Jadi tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4 sehingga mencapai capaian pembelajaran. Berakhir, kemudian lanjutkan ke fase berikutnya, tujuan 1, 2, 3. Nah, ini contoh alur tujuan pembelajaran. Ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf, ini contohnya untuk kelas C di kelas 5 ini sebagai contoh saja. Capaian pembelajarannya pada akhir fase untuk capaian pembelajaran ini karena memang bentuknya paragraf jadi sangat panjang sekali. Pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulisan tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasi. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan berfungsi aktif dalam fungsi dan anak-anaknya menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Pelajar memiliki kebiasaan membaca hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini capaian pembelajaran. Tujuannya 5.1, 5 kelas 5 ya, 5.1. Pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kata-kata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan hiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Kemudian pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi, dan teks atau audiovisual. Untuk pembelajaran 5.3-nya, pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan hak kunci yang digunakan untuk mengklarifikasi pemahaman terhadap teks. Ini contohnya. Tapi kalau dalam contoh-contohnya, Bapak Ibu bisa buka nanti yang di link yang saya kirim. Sebentar. Ini Bapak Ibu linknya nanti bakal dibuka. Jadi Bapak Ibu misalkan ini untuk misalkan matematika ya, matematika ini pilihan mata pelajarannya Bapak Ibu. Linknya untuk Kemendikbud.id bla 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 sampai akhirnya. Ini mata pelajaran, kita ambil contoh mata pelajaran apa Bapak Ibu? Matematika saja ya. Matematika, nah ini matematika. Terapkan. Ini akan muncul pilihan capaian pembelajaran. Fasenya kita berada di SMP yang ada di Bapak Ibu, Bapak-bapak. Ini kita klik yang fase D. Capaian pembelajaran materi K. Di sini silakan dibaca.
ini untuk sampai pembelajaran perangannya itu ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Ya, jadi silakan nanti dibuka, dilihat. Nanti untuk yang matematika yang ini ada 5. Nah ini contoh alurnya, ada contoh alur pertama dan contoh alur yang kedua. Nah, bentuknya agak berbeda. Nanti yang mana menurut Bapak Ibu lebih nyaman, ada yang disertakan juga jumlah jamnya. Nanti mungkin setelah ada pos yang disebutkan ini tentang kurikulum, tentang pembagian jam, nanti disuruh tambahkan sehingga saat pelaksanaannya kita akan lebih mudah untuk mengatur jam-jam pada materi-materi yang akan kita sediakan. Nanti silakan Bapak Ibu udah bisa dibuka belum ininya, linknya? Maaf Bu, di mana bukannya ya Bu? Di platform Merdeka Mengajar atau gimana? Kalau untuk platform Merdeka Mengajar nggak bisa Ari. Jadi kita buka ini aja. Saya ada di Google Classroom. Google Classroom ya. Ya. Atau saya boleh pakai WhatsApp ya. Saya kenalan handphone. Bu Luki kirimnya di tugas kelas atau di materi? Di materinya Pak, di materinya. Jadi ada dua, ini yang saya kirim. Untuk yang di Merdeka Belajar itu ada beberapa mata pelajaran yang belum ada contoh alurnya Pak. Kalau untuk yang satunya itu sudah lengkap. Nggak ada link Bu? Iya, ada. Yang mana? Ini kan ada pertemuan ketiga kan, berarti Bu Luki kirim? Sebentar, saya masukkan di mana ya? Kalau materi itu ada nggak? Materinya ada. Apa belum Atau di tugas atau di mana? Di materi ya? Saya sudah saya masukkan tapi belum ke ini. Belum ke save gitu. Oh iya, kok belum muncul ya? Belum muncul berarti. Tadi, saya save atau bentar, saya copy dulu ya. Saya kirimkan ke apa tadi? Ini yang save ya. Tadi saya yang tahu save-nya. Oke, berarti coba Pak, kita tolong cek sudah masuk belum? Coba Bu dicari dulu ya Bu. Di forum ya. Iya. Nggak ada. Di mana? Di mana Bu? Coba. Di mana tadi? Di materi ya Bu ya. Nah udah Bu. Ya. Yang di mana nih? Materi. Yang materinya ini Pak? Nggak ada. Iya itu. Ada? Udah ya? Enggak, yang satunya lagi. Yang satunya lagi saya cek dulu. Bu, tapi itu langsung ke matematika Bu. Iya, nanti kan Bapak ini aja apa namanya? Kembali aja ke yang teksnya itu. Oh iya. Atas. Nah, ini yang kedua nih, yang ini lebih lengkap. Mana yang dipilihnya? Copy teks ya. Oke. Bisa Kak? Bisa Kak? Coba. Nggak bisa Bu Luki, itu langsung ke matematika saja, nggak bisa kembali. Nggak bisa. Tak ada. Nggak bisa buka mata pelajaran yang lain. Hanya matematika aja. Kode saya bisa ya. Jadi saya harus ngeklipnya yang bagian pertamanya kali ya. Iya, berarti link yang pertama, bukan link. Oh sebentar ya. Berarti sebelum saya buka matematikanya perlu saya kirim gitu ya. Iya. Oke, berarti. Nah,
Memang kalau ini jadi seperti itu tampilannya nih. Dihapus saja. Tapi biasanya saya bisa. Pak Ari, dihapus saja sampai terakhir itu referensi penerapan di situ bisa. Oh iya, coba Bu. Link yang tadi itu yang paling atas itu hapus sampai referensi penerapan. Bisa nggak, Bu Mimi, bisa nggak? Bisa. Hapus Bisa, sampai ya? referensi penerapan, kan ada matematika terakhir itu. Hapus sampai Tadi yang kedua saya copy kan belum ya? Belum ya? Ini apa? Cancel ya? Edit dulu ya. Yang bagian atasnya Bu, di atas HTTP kemudian itu kan ada tuh matematika di belakang itu hapus sampai terakhir itu referensi penerapan. Jangan semuanya dihapus, yang di belakangnya aja. Nah ini saudara kalau di yang keduanya itu banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Coba saya masuk ke yang link yang kedua ya. Kita lihat ya contohnya. Yang kedua kita masuk dulu Bapak Ibu. Udah masuk ya. Untuk alur tujuan pembelajaran APP jenjang SMP Sinau. Udah. Di apa namanya Google Classroom Bapak Ibu sudah disebut dulu Bapak Ibu. Udah ya. Kita coba ya. Cuma kalau yang ini tuh harus di download satu-satu kalau nggak salah. Nah ini ada Bapak Ibu. Nanti silahkan dibuka saja. Ini misalkan bahasa Indonesia. Jadi ada pilihannya, ada beberapa pilihan. Nah ini judulnya alur dan tujuan pembelajaran dalam rangka pengembangan perangkat kerja fase B kelas 7. Ini dibuat perkelas ya. Nah ini tolong-tolongnya handphone mana? Sama pemakai bunyi di sini tapi kita matikan aja ya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, kemudian kalau ini sebenarnya ini yang 5, kemudian ke bawahnya ada 4 ya, karena untuk bahasa Indonesia itu ada 4. Nah, ini menyimak kemudiannya setelah jadi mampu menganalisis, mengevaluasi bla 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 sampai di sini. Nah, di bawahnya itu ini 7.1 berarti kelas 7 yang pertamanya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik menganalisis dan mengevaluasi ide pokok, ide jelas sampai akhir. Kemudian kalau ini berarti yang dianalisis dan dievaluasi adalah yang pertama sebuah objek teks deskripsi, kemudian teks narasi, dan ke bawah ya sampai 7.1.7. Dan di sini disertakan juga perkiraan jumlah jamnya 28 jam pelajaran atau 2 kali 2 pertemuan setiap teks, satu JP-nya sama dengan 40 menit. Di bawahnya juga ada rasa ya, ini sebagai tambahannya ya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yang digunakannya adalah kreatif, jujur, mandiri, kritis. Ini glosarium ya untuk kata-kata yang mungkin asing. Kemudian ini kan berarti kelas 7. Ini kelas 7 untuk elemen membaca dan membacanya. Jadi sangat banyak sekali ya Bapak Ibu.
Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita lihat untuk yang bentuk yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyampaian apa namanya itu formatnya itu sangat bervariasi juga, memang sangat diberikan kemerdekaan ya untuk memilih bentuk format dan pilihannya yang enggak. Tujuan pembelajaran itu diturunkan dari capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah itu baru ada modul ajar. Nah ini Bu, ini ya Bapak Ibu kreatif ya, ditambah-tambah ini lihat untuk ada 40 halaman di Bapak Ibu. Nah, ini untuk kelas D ya. Nama sekolahnya Sekolah Alam Indonesia Jakarta Selatan. Ini tahun buatannya. Uraian tujuan pembelajaran seperti ini. Nah ini dalam ininya, dalam tanda-tandanya. Materinya ini ada materi ya, jadi ada tambahannya. Materi, nomor penomoran, tujuan pembelajarannya, kemudian profil belajar Pancasila. Jadi setiap materi yang akan kita sampaikan itu kita memilih minimal 1 profil belajar Pancasila yang kita tekankan dalam penyampaian materi itu. Kemudian lokasi dijinya. Ya. Sama nggak format ilmiah penulisannya dengan yang tadi? Berbeda ya? Beda. Yang tadi nggak ada materinya, ini ada dan penomoran. Jadi nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu berkumpul dengan makhluk yang sama, nanti cari sendiri kira-kira format yang mana yang mudah kita modifikasi, karena untuk tujuan pembelajaran itu pasti juga akan berkaitan dengan visi dan misi sekolah kita, jadi menyamakan. Ini nanti bisa dipelajari ya Bapak Ibu ya. Sudah oke Bapak Ibu? Terpaku pada apa? Jadi jadi materinya sudah selesai Bu, dari yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Jadi materinya sudah selesai dari yang harus saya sampaikan. Soal pengumuman atau tidak paham. Kami paham-pahamkan Bu, sudah dicoba. Terima kasih atas ilmunya. Karena di sini sama-sama belajar ya, saya belajar. Jadi nanti saya akan bertanya pada ahli GPR saya, saya dari sini. Utlubul ilma minal ma'i ilal ladhi. Iya, kalau like education. Pelajaran sudah. Dah, Bu Mimi, sekarang. Terima kasih Bu. Iya, sama. Kami makan kue, bukan daun dulu. Ke sana hadapnya Bu. Nggak nampak sama Bu Luki. Ya, Bu Luki, kami makan daun dulu. Jadi tadi yang untuk pengunjungnya mudah-mudahan bermanfaat. Dan
Bu Luki. Polisi mati dulu. Polisi mati. Yang namanya berkelompokan. Ya. Jam. Delay suara saya ke Bu Luki kayaknya. Kayaknya. Lama pakai handphone, saya telepon aja ya. Bu Ami, gimana Bu? Apa ada kamu? Dengar kok. tambahan mungkin dari Bu Ami? Tidak, Bu Luki kan nanti kita kan sampai tanggal 6 kan Bu Luki. Jadi Ya, nanti di akhir kegiatan di tanggal 6 itu kami akan mudah-mudahan Bu Luki sudah sampai di Batam. Insya Allah Bu, tanggal 5 rencananya, awal sore. Gak apa-apa ya ditodong ya Bu Luki karena gini. Memang di dalam panduan tentang BK kayaknya tidak disebutkan di sana. Namun kemarin waktu Bu Mila ini sudah menyinggung tentang asesmen diagnostik sebagai asesmen yang akan kita berikan ke siswa di awal pembelajaran untuk mengelompokkan anak-anak kita sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin ada sedikitlah yang kami terima dari materi teman-teman di BK untuk masalah asesmen diagnostik ini. Ya walaupun nanti untuk awal ini mungkin kami akan menyusahkan Bu Luki dengan memohon pada Bu Luki bagaimana model diagnostik, nanti kita bareng-bareng akan menggunakan yang sama sambil belajar dulu untuk tahun depan membuat diagnostik asesmen diagnostik sendiri. Begitu Iya Bu. Terima kasih sudah mengingatkan juga ya, memang kemarin BK ada sesi terpisah ya BK, dan memang kita mau mempelajari asesmen diagnostik yang melalui pembelajaran secara umum melaksanakan asesmen formatif dan sumatif ya, formatif di awal, sumatif di akhir masuk pembelajaran. Untuk yang diagnostik pun ya, untuk yang formatif dan formatif sudah disiapkan juga di kurikulum Merdeka Belajar. Itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Belajar, Merdeka Belajar ya, itu sudah ada di bagian asesmennya. Untuk yang diagnostik pun seingat saya ada. Nanti kita juga sama-sama belajar ya. Insya Allah ya Bu ya. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti kalau sudah paham saja ya. Terima kasih atas pengertiannya. Mudah-mudahan kita selalu semangat ya. Saya belum selesai bertambah lagi setelah cuti panjang ya. Cuti panjang ya Insya Allah tanggal 5 akan pulang ke Batam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali dan bersama-sama belajar untuk apa namanya memulai kurikulum Merdeka ini ya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk panitia, untuk pelaksana, untuk Bapak Ibu yang sudah setia mendengarkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di Batam. Baik, terima kasih kepada Ibu Luki atas pemaparan kita tentang TP dan ATP. Jadi sedikit tadi tentang capaian pembelajaran yang disampaikan Bu Marjanti, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian selanjutnya nanti ada modul ajar. Nah, mengingatkan lagi ada tugas kita, ada 2 tugas. Silakan Bapak Ibu bentuk kelompok biar kita dokumentasi sedang diskusi kelompok.